Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai Minahasa Utara, Minut ya. Seluruh hadirin yang gak bisa saya sebut satu persatu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah saya berterima kasih karena bisa sampai di negeri yang belum pernah saya kenal sebelumnya ya, negara yang asing, tapi ternyata saya sudah kenal cukup lama, yaitu negeri Nyur Melambai. Suatu yang luar biasa. Saya kira saya tahunya cuma Manado gitu aja. Ternyata Manado ini luas. Ada Minahasa Utara, Selatan, ya, Barat, Tenggara, Timur nggak ada. Dan saya baru tahu ternyata saya punya santri. Ternyata santri saya ini ada yang di Manado, di Bolong, Bolaang Mongondo, susah. Di Bolmong, Bolaang Mongondo, yang dulu suka bilang makang ikang. Dari mana tadi aweng gitu, ada ternyata sama istrinya datang, ternyata orang sini. Tak pikir dulu orang Makassar, ternyata orang Bolmong. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita malam hari ini memperingati peristiwa besar lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah lahirnya nggak di sini, lahirnya di Mekah. Di zaman yang disebut tadi oleh Pak Asek zaman kegelapan. Jadi yang gelap itu ya Mekah waktu itu. Manado enggak kayaknya. Lah iya kan. Jadi karena apa? Rasulullah itu lahir sudah di tahun 571. 571 itu peradaban dunia sudah berkembang cukup bagus. Kita mencatat di Kutai Kartanegara itu tahun 300 Masehi. Artinya 300 tahun sebelum Rasulullah lahir, bangsa Nusantara ini sudah punya kerajaan. Artinya nggak gelap-gelap amat gitu loh. Ini yang harus diingat. Di Sulawesi ini bahkan ada prosa terpanjang dunia yang dikenal dengan Lagaligo. Itu lebih panjang dari prosa liris manapun. Jadi prosa terpanjang dunia, prosa liris itu dari Sulawesi. Namanya Lagaligo, kisah Saweri Gading mencuri putri Cina. Itu sudah lebih tua itu. Jadi artinya bahwa ketika Rasulullah lahir itu dunia tidak semuanya berada di zaman kegelapan. Di Jawa sudah berdiri kerajaan Tarumanegara itu tahun 400. Tahun 500 ada kerajaan Kalingga. Tahun 450 ada kerajaan Kanjuruhan. Yang kemarin banyak orang mati main sepak bola itu. Walang stadion.
Ya di Sumatera sudah ada Muara Takus. Di Cina sudah berdiri dinasti-dinasti besar, bahkan tembok Cina sudah berdiri. Di ya kan itu. Makanya ketika Rasulullah lahir, orang Mekah nggak ngerti, Nabi itu nggak ngerti, karena mereka penyembah berhala. Jadi bentuk ketidakmengertian tentang Nabi adalah karena tidak pernah ada kitab suci turun di situ. Kitab suci Injil ada di Filistin. Makanya yang tahu bahwa Rasul itu Nabi cuman Warokoh bin Nufel, seorang pendeta Nasrani, pamannya Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah binti Khuwailid, Warokoh bin Nufel. Khuwailid sama Nufel ini kakak adik. Bukhairah itu orang dari Mesir, tahu Nabi. Makanya ketika Rasulullah mengatakan aku Nabi, nggak ada yang tahu orang Mekah. Beda dengan orang Manado, saya misalnya kiai gitu, tahu orang sini tentang kiai. Makanya saya datang royoan, salaman, ada yang nyubit jadi. Ya kan, ada yang gos gitu, karena tahu kiai. Coba kalau saya ke pedalaman Irian sana, nggak kenal kiai, maka bentuk kayak saya mungkin akan disebut tim pemburu babi. Nah ini jadi memahami kelahiran Rasulullah itu nggak mudah. Makanya mari kita baca dari sejarah, bukan kita baca dari qasidah. Kalau kita baca dari qasidah nggak ketemu. Makanya kita lihat sejarah 571 itu baru 1800-an. Ya sekitar belum nyampe ya, 1400-an tahun yang lalu. Sementara ada peradaban sebelum Masehi, bahkan peradaban Nabi Isa mulai tahun Masehi selisih 500 tahun. Artinya ketika Rasulullah ini hadir ke muka bumi ini adalah untuk tidak melukai peradaban yang ada. Makanya Rasulullah dikasih gelar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Artinya apa menjadi rahmat? Menjadi tambahan kebaikan buat yang sudah ada, bukan malah menghancurkan apa yang sudah ada. Makanya terhadap yang beda agama, lakum dinukum, oh ya jadi sudah, agamamu, agamaku, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Karena apa? Ketika Rasulullah lahir, agama manusia sudah cukup banyak, dan agama-agama itu tinggalan nabi-nabi yang sebelumnya, bukan ciptaan manusia. Tapi agama nabi-nabi yang sebelumnya pakai kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan semua berasal dari keturunan orang yang sama, keturunan Ibrahim. Makanya Ibrahim ini dikenal menjadi bapak bangsa, bapak para nabi. Dan namanya bisa macam-macam, tapi ada kemiripannya. Kalau orang Nasrani Yahudi menyebutnya Abraham, istrinya Sarah. Kalau orang Islam menyebutnya Ibrahim, istrinya Sarah. Nah ini rumpunnya. Makanya antara Islam, Nasrani, Yahudi itu ributnya di Filistin. Karena apa itu? Kampung nenek moyang. Orang kalau ribut tentang tanah pasti saudara. Loh ya. Jadi orang kalau ribut masalah siapa yang memiliki tanah itu pasti saudara. Kalau orang lain nggak akan ribut karena beli. Loh Filistin itu ribut nggak akan pernah selesai. Wong Nabi Ibrahim itu kampungnya di sini.
Di situ punya anak namanya Ismail sama Ishak. Yang Ishak punya anak Yakub. Yakub itu dikenal dengan nama Israel. Punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Nah, anak yang satu namanya Ismail, punya keturunan Nabi Muhammad membawa Islam. Makanya jangan heran kalau Filistin itu ributnya ya Yahudi, Nasrani, Islam. Orang Jawa nggak pernah ribut di sana. Apalagi orang Lamongan nggak ribut di sana. Padahal Lamongan Megilan. Orang Manado nggak ribut di sana karena bukan tanah nenek moyangnya. Orang Cina nggak ribut di sana karena bukan tanah nenek moyang. Ya Nabi Ibrahim punya keturunan itu. Makanya ada disebut Ibrahim dengan istri Sarah, ada disebut Abraham dengan istri Sarah. Ada satu yang mirip di India namanya Brahma. Kenapa saya sebut mirip? Karena istrinya mirip namanya Sarah. Kalau Brahma istrinya Saraswati loh, kok bisa mirip. Makanya jadi Nabi Muhammad ini hidup sudah di zaman baru, ketika problem manusia sudah semakin banyak. Kalau Nabi Adam itu kan hidup baru punya anak, itu aja ribut urusan siapa yang akan menikahi pasangannya masing-masing. Kobil Habil ribut, urusannya keluarga. Nabi Idris ya urusannya masih satu kampung. Nabi Nuh ya sak kampung, anaknya, sukunya. Orang belum jauh, Nabi Ibrahim baru sampai Mesir sama Filistin. Nah, Nabi Isa sampai Roma. Nabi Muhammad ini ketika lahir sudah penuh. Mungkin contohnya kayak Manado zaman Bung Karno, itu ya kampungnya baru berapa gitu kan. Terus zaman Pak Harto, orang Minahasa, orang Manado, orang Bolaang, ketambahan orang Jawa karena transmigrasi, tambah banyak beraneka macam. Nah sekarang zamannya Pak Jokowi yang dulu tanah orang dikasih aja nggak mau, sekarang di zaman Pak Jokowi rebutan harga tanah. Nah, itu karena apa? Perkembangan dan Nabi Muhammad itu jadi nabi ketika dunia sudah penuh. Makanya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku utus kamu untuk menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Nah, itu kan bahasa itu. Karena apa? Alam ini sudah penuh, bukan cuman orang Arab. Nah, orang Arabnya nggak kenal nabi, makanya disebut jahiliyah. Jadi yang jahiliyah itu orang sana, bukan orang sini. Nah, ini yang harus dipahami biar kita ini nggak minder-minder amat jadi orang Indonesia. Sekarang kan seolah-olah lu tepuk osing banter nggak apa-apa. Kita ini kan seolah-olah minder kan. Kenapa kita jadi orang Indonesia? Kenapa nggak jadi orang Arab? Kenapa nggak jadi orang Cina? Loh, Allah sudah ngatur. Makanya biar manusia tahu asal usulnya disuruh pergi haji. Dan kenapa para nabi berada di Mekah? Karena manusia pertama turunnya di sana. Maka suruh nengok. Itu loh Jabal Rohmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, bapak ibunya manusia. Kalau orang Islam menyebutnya Adam dan Hawa, orang Nasrani Adam and Evil, sama aja. Nah, itu di sana turunnya. Tapi kata orang Bangladesh turunnya di Bangladesh. Maka ada telapak kaki Nabi Adam besar dari Madinah, ada Jeddah tempat turunnya Siti Hawa. Jeddah itu kampung Simbah, kampung nenek. Nah, itu disuruh nengok sana. Kamu tengoklah itu. Kalau wukuf di Arafah, tengok itu Jabal Rohmah, tempat pertemuan Adam Hawa sebelum anaknya menyebar ke seluruh dunia. Ada yang tetap di Arab, cantik, ganteng, rambutnya ikal, hidungnya mancung. Yang pindah ke Eropa jadi tinggi besar, rambutnya merah, kulitnya bintik-bintik kayak kulit tekek. Lah ya,
Ada yang pindah ke Cina jadi tembem-tembem sipit sipit. Ada yang pindah Afrika jadi hitam gosong kayak kopi. Nah, ada yang bertempat di Indonesia kecil-kecil pesek. Makanya ketika Rasulullah itu disampaikan oleh Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, aku sudah bikin kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Dengan itu aja. Makanya kita coba nalar lah, kenapa sih orang Arab itu kok cantik, ganteng gitu. Ganteng, matanya ini lebar-lebar matanya itu. Itu rambutnya ikal, ganteng, kulitnya bersih. Saya kira kok karena di sana itu nggak ada air gitu. Jadi karena susah air maka dibikin ganteng. Biar kalaupun nggak mandi tetap ganteng cantik. Coba kalau kayak kita kecil-kecil pesek-pesek terus nggak ada air, nggak mandi tambah jelek. Iya, makanya ya itu kira-kira ini bukan rukun iman aja nggak bisa kamu percaya. Dan mau nggak ada dalilnya, jadi tak kayak kira-kira. Ini kan untuk menggambarkan gitu. Saya mau menggambarkan betapa kadang kita ini merasa nggak pede ketika bertemu sama orang Arab yang merupakan asal usul Islam. Kita nggak pede ketika ketemu orang Eropa asal usul peradaban modern, sehingga kita kadang iseng, ayam sini tuh dikasih makan orang sini, makan nya orang sini, begitu gede dikit biar keren, ayam Bangkok, itu ayam Manado. Jambu gede dikit jambu Bangkok, nangka gede dikit nangka Belanda. Ada kunci angel dikit kunci Inggris. Kita ini nggak pede, padahal dibuat di Jawa, di Tegal sana itu. Iya. Yang asli kalau di tempat saya itu tinggal gula Jawa. Pede nggak tahu kalau yang asli apa, yang namanya orang Manado itu apa? Bubur Manado tinggal itu. Loh, ini untuk menggambarkan betapa sesungguhnya Rasulullah lahir itu sudah di zaman yang dunia sudah berkembang. Jadi jangan minder-minder amat kita jadi orang Indonesia sekarang ini nggak pede. Begitu lihat yang mancung, perasaan kita ini langsung kelas 5 gitu. Yang kelas 1 enggak juga. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan sukunya apa, bukan bangsanya apa. Dan yang lain masih di situ. Orang Arab ketika mau jadi ulama ditanya, kamu sukunya apa, terahnya apa, nasabnya siapa. Sini udah enggak, yang penting kamu pinter jadi ustadz, nggak ada yang nanya sudah. Kamu anak siapa udah nggak ada yang nanya, paling tanya kamu mondok di mana, kan gitu aja. Karena apa? Ilmu itu ada sanatnya, jangan macam-macam. Jadi orang sini sebenarnya udah lebih maju untuk urusan suku apa itu sudah menyatu. Yang lain masih ribut, makanya bangsanya nggak maju-maju. Nah itu. Jadi sebenarnya sama, orang Arab kenapa cantik ganteng, rasnya Aryanun, ditempatkan di Arab, harus kuat orang Arab itu, karena cari makannya susah, harus berburu. Kalau kecil-kecil kayak kita ditabrak sama singa lari kita, karena harus kuat, cantik ganteng karena airnya susah. Jadi sana coba buah aja paling kurma, delima, mereka nggak kenal kesemek, nggak kenal duren, nggak kenal sawo gitu, apalagi cipluan nggak kenal. Loh ini, lah ya kan, cipluan itu kecil di sawah itu loh. Oh, buahnya manis. Lah iya, makanya cipluan gitu. Loh, ada orang sana kenal apa makanan itu ya paling kurma, roti, gandum gitu. Dia nggak kenal namanya bute, itu nggak kenal ya. Gembili itu nggak kenal, talas itu nggak kenal. Orang di sana hantu aja terbatas, paling jin, setan gitu kan. Dia nggak kenal wewe.
Kowe gombel, genderuwo itu nggak tahu ya. Apalagi suster ngisot, nggak tahu. Jerangkong gitu. Jadi dinamika dan variasinya lebih banyak di sini. Ya kan? Makanya orang sana itu keras-keras karena air susah, makanan susah, hidup harus berburu. Itu makanya kaku di sana, suka kelahi karena hidupnya susah. Makanya ketika Rasulullah memerintahkan bertuhan Allah, mereka ya nggak bisa, bang, Tuhannya banyak kok disuruh Tuhan satu. Di sana susah air suruh wudhu, wah pusing mereka. Wah ini aneh-aneh aja ajaran Muhammad. Air itu diminum aja susah, kamu suruh wudhu, apalagi kamu suruh jinabat. Aduh, diminum aja susah pakai mandi, padahal mandinya jinabatnya orang sana semalam 8 kali. Nah kalau kita kan jinabatnya seminggu sekali aja belum tentu. Lah ya kan? Lah kan tanya aja yang belakang-belakang ini. Lah ya, loh, kalau saya sih masih rajin. Loh, di sana makanan susah, suruh zakat. Sudah tahu panas gitu suruh puasa. Udah panasnya kayak gitu suruh puasa. Saya kemarin haji nih ya, haji tahun ini nih. Suhunya sampai di 50 lebih. Saya kan bisa bayangkan suhu 50 lebih dengan kelembapan 35. Panasnya Masya Allah. Apalagi puncak asyita 33 tahun sekali. Siangnya 15 jam. Wukuf itu 15 jam. Oh kok gak sore-sore ini ternyata. Itu makanya banyak yang back. Gak cuma orang Indonesia yang geletak itu. Orang-orang Uzbek, orang-orang dari daerah dingin ya back aja. Nah orang Indonesia kecil-kecil gampang ditolongnya. Tapi tenaga medis kalau nolong orang yang dari Eropa kawede itu 10 orang ngangkat 1. Akhirnya yang kecil-kecil gak keurus dulu. Ini kan susah. Rebutan makanan di Arafah, makan gini kita panggul gini, kita gini-gini nggak nyampe. Sana langsung gini sama tingginya, kita nggak kebagian. Jadi kemarin itu memang benar-benar sejarah haji terbesar di sepanjang sejarah itu ya, tahun kemarin itu 5 juta lebih orang. Coba biasanya cuma 1,5 juta, 2 juta gitu, 1.800.000 estimasinya lah itu. Oh, itu terbukti. Makanya kalau kita sholat ditabrak sama orang sana ya jengkang kita, orang kecil-kecil. Nah orang Eropa itu besar-besar kenapa coba? Kan kita ukur kenapa mereka besar, karena Eropa itu ada musim dingin. Kalau musim dingin itu bisa minus 20. Wah itu kalau dibikin kecil kedinginan mati, katuan. Makanya dibikin besar. Makanya orang Eropa itu kalau ketemu matahari itu senengnya luar biasa, karena mereka akan ditinggal matahari dalam 1 tahun selama 6 bulan 4 bulan full mereka nggak ketemu matahari, nggak tahu siang, nggak tahu malam, ya gitu-gitu aja warnanya. Kalau sudah musim dingin nggak cukup kalori, mereka harus makan daging. Makanya ada daging diawetkan, ada susu diawetkan jadi keju, susu dibusukkan namanya yogurt, untuk makan dan minum di musim dingin. Lah kita enak sekali hidupnya, nggak panas, nggak dingin, makan Kobe seumur-umur hidup. Orang Eropa kalau musim dingin, musim panas mengawetkan ikan untuk dimakan di musim dingin, namanya sarden. Nah kita ngapain ngawetin ikan di tepi sungai? Ada ikan tiap hari, kalau gak ada ikan kodok juga ada. Terkenal pusat ikan kan itu. Saya sama namanya Aweng Mong Bolmong itu selalu dibawain ikan, gak tahu nanti pulang dibawain apa enggak. Ikan tongkol dibikin kayak, kayak ada pedesnya itu. Oh itu enak itu, pergi haji aja tak bawa itu. Tahu ikan apa itu?
Nah itu cakalang apa tongkol gitu. Nah enak di sana kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun itu rontok di musim gugur, nggak ada daun sama sekali. Di bulan Desember itu yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya teman-teman Nasrani kalau Natal itu pakai daun cemara karena di Desember hanya daun itu yang nggak rontok, yang bisa dihias. Makanya nggak usah, wah itu kenapa pohon cemara yang dihias, berarti itu pohon Kristen. Nggak usah ribut, semenjak kapan pohon punya agama? Jadi kalau di depan masjid ditanam cemara, nggak usah marah. Oh, itu nggak usah marah. Seperti kurma, nggak usah ini ditanam harus di depan masjid. Di gereja nggak boleh nanam kurma. Semenjak kapan kurma punya agama? Wong orang unta yang hidup di Arab aja nggak bisa baca Arab. Orang Eropa itu kalau musim dingin harus pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Makanya mereka pernah mencari rempah-rempah untuk bertahan di musim dingin. Maka sampai Manado, sampai Minahasa, sampai Bolmong, sampai Sulawesi. Untuk apa? Cari rempah-rempah agar musim dingin nggak mati kedinginan, karena di sini ada rempah-rempah yang menghangatkan tubuh. Makanya sekarang mereka perang berebut minyak, berebut batu bara. Karena apa? Mereka harus selamat di musim dingin. Musim dingin pakai pemanas, mungkin panas pakai pendingin. Kita nggak dingin nggak panas, nggak perlu AC, teknologinya cukup sarung cukup. Makanya orang sini biasa pakai sarung. Kalau panas kebut-kebut sarung, kalau dingin kemulan sarung, udah beres. Betapa enaknya orang Indonesia. Makanya jangan kemudian kita merasa minder. Kita ini hidup paling enak di dunia ini, orang Indonesia. Tidak panas, tidak dingin. Orang Cina itu loh, ya Allah, kalau musim dingin itu kan dingin, itu putih semua, saljunya turun, mataharinya keluar. Sampai bayangkan silaunya kayak apa. Makanya lama-lama matanya kecil-kecil begini. Lo silau ya kan. Makanya orang Cina itu dingin karena materi musim dingin, panas keluar. Jadi ya nggak panas nggak dingin itu. Oh gimana, nggak enak lah pokoknya. Makanya mereka ini kan lembabnya luar biasa. Makanya orang Cina itu gampang beranak. Iya, nggak perlu dideketin, dilempar celana terus beranak. Makanya orang Cina itu penduduknya terbesar dunia hari ini, hampir 2 miliar. Sekarang Cina ini kaya, tapi kekuatan sumber makanan berkurang. Makanya dia kemana-mana cari makan. Karena apa? Karena makanannya kurang. Gandum yang sehari kebutuhannya 1 juta ton sudah nggak terpenuhi. Makanya mereka kalau makan gandum awet, irit, dibikin mie panjang, makanya disumpit biar irit. Lah kalau makan kayak kita dicawok gini ya habis. Loh, makanya mereka juga makanannya babi bukan kambing. Karena kambing itu reproduksinya terbatas, pentilnya 2, anaknya 1. Lah babi itu pentilnya 12, anaknya 17 itu. Loh, nggak mati-mati. Loh, ini kan kebutuhan negara. Maka kita nggak usah marah. Apalagi orang sini sekarang banyak pekerja dari Cina karena mesin. Nah mesin itu yang bekerja mesti harus orang jauh. Kalau mesin yang bekerja ke orang dekat Sabtu Minggu pasti hilang. Hilang itu mesinnya, ditinggal apa? Kawinan, sunatan. Lu pengajian ini besok ngantuk semua, udah nggak kan saya itu betul ulu gitu ya. Loh ini kan, makanya di negara ini ya aturan. Makanya nggak usah emosi. Tenaga kerja kita di Saudi juga banyaknya luar biasa. Tenaga kerja kita di Malaysia juga banyaknya luar biasa. Sama, dunia itu saling berbagi. Lihat, lah Afrika kenapa hitam? Coba sampai bayangin. Susahnya jadi orang Afrika. Gitu. Susah jadi orang Afrika karena nenek moyangnya belum menghilangkan binatang buas.
Makanya singa masih berkeliaran di Afrika dengan sangat luar biasa banyak. Makanya dibikin hitam. Kenapa? Biar kalau dikejar singa nggak kelihatan. Lah kalau dibikin putih itu kayak orang Manado, mau lari kemana kelihatan terus. Nah kalau hitam kan sekali tengkurap udah nggak kelihatan. Makanya, lah ini guyon kira-kira begitu, nggak ada dalilnya, tak cari itu nggak ada. Jelas. Lo di sana itu nanam jagung susah, makanya sering kelaparan. Jagung itu mau ditanam, betetnya itu segede mentok, namanya makau. Sekali makan itu satu langsung dilek itu aja makau. Nanam padi habis dimakan burung pipit. Burung pipitnya masih triliunan jumlahnya. Diimpor oleh penggemar burung ke sini, satunya 30 juta. Namanya blackstrut. Nanam ubi banyak dimakan celengnya banyak di sana. Makan nanam pisang habis dimakan monyetnya itu sekali makan satu tandan habis. Monyetnya segede sapi, namanya gorila. Mau apa sampean? Hidupnya susah makanya dunia. Nah, di antara bangsa-bangsa itu yang hidupnya paling enak itu kita. Mana ada negeri nyantai sam segini masih hehehe, itu gak ada. Nyantai jam segini masih ketawa kecil-kecil, pesek-pesek, hidupnya tenang. Ini paling enak. Matahari selalu hadir setiap pagi. Orang Eropa itu kalau musim dingin cari matahari ratusan juta, pergi ke Indonesia di tepi-tepi pantai pakai kolor, pakai cawat, pakai behacok itu untuk apa? Berjemur. Kita aja yang salah paham menjadi pornografi. Bukan itu orang berjemur karena di sana nggak ada matahari. Makanya kita harus pahami itu, mereka berjemur. Makanya pemuda jangan sampai bikin peraturan tulis masuk ke Manado harus pakai jilbab. Ya buyar. Duh, ini penting untuk dipahami. Makanya wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu beda-beda. Orang kita nyaman, mereka setiap hari mikir besok makan apa karena kalau musim dingin. Kita itu makan kopi seumur-umur itu hidup. Jadi orang paling nyantai. Makanya potensi stres terbesar di dunia itu bukan di Indonesia. Apalagi masih sempat ngerokok ini, wah. Oh, nikotin yang dihisap akan membuat jantung dan paru-paru stabil, maka kemudian nggak gampang stres orang Indonesia. Loh iya, tapi kalau sekarang jangan. Nanti kalau sampai rumah, saya bukan perokok, saya nggak ngerokok. Tapi jadi kalau itu jangan dibilang saya bela rokok, enggak, ini rasionalitas yang ada. Makanya orang Indonesia nyantai, sehingga obat stres yang bukan nikotin langsung nggak bisa masuk pasar sini. Makanya orang disuruh cari tekek untuk diambil serum anti tembakaunya, karena tekek kan anti tembakau. Nanti kalau tekek yang anti tembakau itu serumnya ketemu diinjeksikan ke manusia, manusia nggak tahan tembakau, sehingga ketika stres beli obat stres. Nah, makanya kita ini harus pertimbangannya banyak. Makanya jangan haramkan rokok. Kenapa? Di samping persoalan tadi, rokok itu penyumbang devisa. Cukai rokok itu 475 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya diharamkan, APBN-nya haram. Padahal APBN itu untuk bangun jalan. Kalau APBN-nya haram untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, ini fikih, ini hukum. Loh, makanya jangan main-main dengan hukum. Kalau kamu ngerokok, kiai enak. Kenapa kamu ngerokok? Kalau nggak ngerokok pusing, kiai, wajib. Kalau ngerokok pusing, kiai, haram. Ini nggak ada hukum tetap terkait rokok karena memang nggak ada hukumnya. Loh ini. Nah, jadi kondisi dunia waktu itu sudah beraneka macam. Makanya beberapa negara ketika didatangi Islam menolak.
ya kan? Raja Habasyah nolak, surat Rasulullah ditolak. Itu kamu itu ngapain, kata orang Romawi. Ya udah deh, tengok itu Muhammad itu kayak apa. Begitu sampai di sana tidurnya pakai pelepah kurma. Orang Romawi ya nggak mau, orang Romawi masih pakai pelepah kurma. Orang Persia nggak mau, Iran dan sekitarnya nggak mau karena masih peradabannya rendah. Tapi Nabi Muhammad punya sifat yang kuat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ditugaskan untuk menguatkan apa? Rahmatan lil alamin. Nah, rahmatil alamin ini makanya Rasulullah dibekali sifat apa? Sifat innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak, diberi kekuatan akhlak. Yang akhlak itu semua manusia bisa terima. Jadi akhlak itu semua manusia bisa terima. Kalau orang baik itu nggak akan ditanya agamamu apa, ya baik aja. Walaupun ngalim ngajinya daki-daki tapi kelakuannya jelek, ya orang juga nggak mau. Jadi akhlak itu sesuatu yang bisa diterima oleh semua manusia. Orang baik itu menu utama dunia, semua orang bisa terima. Jadi makanya Rasulullah bekalnya itu. Nah, untuk membekali itu semua, Rasulullah mengajarkan kita apa? Akhlak yang baik. Makanya mana Rasulullah marah? Akhlak yang baik. Nah, untuk mencapai akhlak yang baik ini, maka Rasulullah semangatnya luar biasa. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, penuh semangat untuk mengajarkan kebaikan agar semua orang mengenal Allah, menjadi beriman, dan penuh kasih sayang. Karena hanya itu bahasa dunia yang bisa diterima semua orang. Orang kalau nggak punya akhlak, wah ya susah, paling keras, gayanya galak, kayak cowok. Kalau baik dia gelibet aja, lama-lama I love you. Tapi kalau nggak punya akhlak, mau karena terpaksa. Kamu kalau nggak mau sama aku, apa saya tak cegat nanti dulu, ya begitu. Makanya sekarang orang itu kalau nggak punya akhlak, gayanya marah lu ngapain? Rasulullah itu nggak begitu. Rasulullah ngajar sahabat enak. Sayyidina Ali, ya Ali, kamu orang pinter, kamu sholat yang khusyuk ya. Iya ya Rasulullah. Udah kamu latihan, nanti kalau kamu sholatmu khusyuk tak kasih serbanku yang hijau atau yang merah, kamu pilih sendiri. Allahu Akbar. Lama-lama itu mana nih hijau, yang hijau ya Rasulullah, kamu pasti nggak khusyuk. Masa habis sholat langsung ingat yang hijau? Balik ini, ulangi itu berkali-kali sampai akhirnya Allahu Akbar. Sayyidina Ali dipanah kakinya tidak kerasa. Tapi itu kan nggak semua sahabat. Yang kayak kita mungkin waktu itu kalau ada, itu yang sama. Allahu Akbar. Temennya disikut, Tuhannya mana, itu juga kelihatan. Wah, lama-lama ribut aja. Ributin, Rasul nanya, ada apa sih, kenapa di belakang kok ribut? Susah ya Rasul, karena Tuhan yang gak kelihatan. Akhirnya Rasul nggak marah, goblok itu ya enggak. Ya Allah, sebagian nggak bisa ya Allah karena kau nggak kelihatan. Sementara mereka ribuan tahun ada patungnya. Ya sudah gitu aja, ajari ya Muhammad, ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadahlah seolah-olah kamu lihat aku. Kalau kau nggak lihat aku, yakin aku lihat engkau. Oh gitu ya Allah, ya udah tak bilangin sama sahabat-sahabatku, Kang, kata Allah kamu disuruh beribadah yang penting merasa lihat Allah. Kalau kau nggak lihat, yakin Allah lihat engkau. Oh jadi yang penting merasa diawasi Allah ya Rasul. Iya pokoknya kamu yang penting merasa dilihat Allah. Ya sudah, akhirnya Allahu Akbar, jangan gerak, dilihat Allah. Allahu Akbar. Ini wajah wajib. Ini sholat di nusuki, mobil khusus begitu melek. Oh sarungnya bolong. Ya enggak apa-apa, memang kamu nggak bisa lihat Allah, malah lihat sarung. Tapi jangan lupa kamu diawasi Allah. Maka janganlah kamu ketika diawasi Allah lupa kalau lagi
sholat tiba-tiba kamu cunyuk-nyuk, nah itu tidak boleh. Allahu Akbar, ngerti ada ting ting ting, bakso. Boleh nyaman bayangin bakso itu sampai kemana, kenapa? Nggak tadi ya baksonya ya. Nggak apa-apa, tapi engkau nggak boleh lupa, engkau diawasi Allah. Maka dengerin bakso boleh, yang tidak boleh rong mangkok pak, nah itu tidak boleh. 2 mangkok tidak boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'in marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahada. Lama ini. Tidak apa-apa, boleh aja, yang itu zaman protes kesuwen itu jangan. Loh. Jadi akhirnya yang pinter kayak Sayyidina Ali yang bisa sholat, yang bodoh yang bisa sholat. Kenapa? Anitum harisun, penuh semangat. Gitu, penuh keinginan yang kuat agar semua orang menjadi baik dengan kelasnya masing-masing. Makanya ya nggak usah heran tadi. Makanya kalau ngaji kayak begini jarang saya ceritakan sahabat yang kelas 1. Paling saya ceritakan sahabat-sahabat yang mirip kayak orang Manado, biar kita nggak minder-minder amat dengan ibadahnya sahabat gitu loh. Lo ada sahabat ya, itu ibadahnya nggak entah kenapa, tapi hobinya tidur di masjid. Kalau ibadah nggak terlalu serius. Rasulullah turun dari masjid ditanya, ya Rasul, kiamat itu kapan? Ya kamu nggak usah tanya kiamat lah, kiamat itu pakai bekal lah. Lihat kamu tidur aja. Ya saya nggak bekal ibadah ya Rasul. Bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Hah? Cinta dok, nggak jalanin? Ya nggak terlalu juga nggak apa-apa ya Rasul. Yang penting aku cinta sama engkau. Oh ya sudah kalau gitu. Ya ntar dulu ya Rasul, aku nanya dulu. Engkau kan sudah tahu aku mencintaimu ya Rasul. Nah engkau cinta aku nggak ya Rasul? Ya iya, wong kamu cinta aku ya aku cinta kamu. Nah kalau Rasul cinta aku kan nggak mungkin Rasul tega ninggal aku di neraka kan. Ya udah, mana habani kana ma'ifil. Nah orang yang senang sama aku nanti ketemu aku di surga. Yes, lari dia. Sayyidina Abu Bakar yang dengar begitu kaget loh. Iki seneng tok gak modal masa masuk surga. Ya Rasul itu beneran tadi? Iya Abu Bakar. Asli itu serius Abu Bakar. Yakin gak modal gitu? Iya. Dia gak modal aja masuk surga. Apalagi aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Saking senengnya joget Sayyidina Abu Bakar. Yes itu. Sampai jubahnya Sayyidina Abu Bakar itu terangkat tinggi. Nah itu yang dicontoh saya Jalaluddin Rumi, namanya Thariqah Maulawiyah yang sekarang dikenal dengan nama Tari Sufi. Itu dari situ. Itu macam-macam yang ngajarin. Ada sahabat yang dekat dengan Rasulullah ya pinter. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah yang jauh nggak pernah ketemu, ya gimana? Ya kangen. Akhirnya ada rombongan 2 orang yang jauh, ya Rasul, Assalamualaikum. Salam. Ada apa Kang? Enggak, aku kangen ya Rasul, dari kampung. Temanku namanya Sauban, kangen engkau, seminggu gak ketemu, turun 3 kilo ya Rasul. Nah terus, aku juga kangen ya Rasul, tapi selama aku rindu padamu, aku bikin puisi. Boleh enggak aku bacakan di depan kau ya Rasul? Boleh, tapi gantian ya, kan kamu berdua ya Rasul. Kamu dulu katanya. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Yang satu gantian aku. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fawqa Nur, anta Iqzir wa Ghali, anta Misbahus Nur. Kata Rasul, ya udah. Makasih, aku punya serban, kamu ambil lah. Orang kampung dikasih serbannya Rasul, saking senengnya lari langsung ye. Bawa serbannya Rasul yang namanya serban lurik yang dikenal dengan burdah. Dikejar lah sama sahabat yang, kamu nyuri ya katanya. Enggak. Kamu nyuri punya Rasul? Enggak, aku tadi muji Rasul, aku dikasih serban. Oh gitu ya? Beneran kamu ngomong gitu? Enggak bohong? Enggak. Nanti kalau kamu nggak percaya minggu depan, ayo bareng-bareng ke Rasulullah sekampung. Akhirnya minggu depan beneran datang sekampung ke Rasulullah, muji-muji Rasul. Tapi diantara rombongan ada yang bawa kendang, tung tang tang. Sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk, gak ada masalah. Tapi begitu sahabat Umar masuk, apa ini bikin pusing, tangtung katanya. Kendangnya dibanting, dufnya itu. Nah itulah makanya ada yang mengatakan bahwa sholawatan pakai terbang itu tidak boleh, karena Sayyidina Umar banting
kendang. Tapi kan seluruh sahabat bisa jadi hukum. Sayyidina Umar gak boleh, tapi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah kan gak ada masalah. Ya di voting aja 3 lawan 1. Lu gitu. Lu 3 lawan 1, 1 gak boleh, 3 boleh. Ya boleh, makanya gak apa-apa. Dan Sayyidina Umar kenapa banting kendang? Setelah diteliti ternyata Sayyidina Umar itu gak suka nyanyian. Orangnya keras, saking galaknya itu nyanyi-nyanyi gitu gak seneng. Kalau baca Quran, takut semua orang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diem semua. Kalau Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kenapa tadi kok enggak? Berarti kan enggak enak kalau Bismillahirrahmanirrahim kan enggak enak. Makanya sampean enggak cocok dengan yang keras-keras kan. Suka yang lembut, makanya kayak FPI kayak apa ya nggak cocok itu di Indo. Keras gitu loh. Sayyidina Ali itu sampai heran, ini ada orang kok kerasnya kayak begini ya Umar, ini apa kamu kok kerasmu kayak begini. Maka sampai Sayyidina Ali itu bernazar, orang kok kerasnya kayak gini, kalau mati tanya malaikat mungkar nakir kira-kira jawabnya apa. Makanya Sayyidina Umar ketika meninggal habis ditikam Abu Lu'lu'ah, jasadnya dikubur, Sayyidina Ali dengerin kuping kuburannya gini. Nah karena Sayyidina Ali keramat ya bisa denger. Begitu malaikat mungkar nakir datang, Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir, ya Umar. Ada apa? Ya mau nanya apa? Ya marbuka. Ya Allah. Kenapa lagi? Udah itu aja nggak jadi gitu. Lu saking kerasnya Sayyidina Umar. Iya makanya karena saking kerasnya di dalam kitab Uqudul Jen ada sebuah kalimat ja'ara jurun ila Umar bin Khattab. Ada laki-laki datang ke Sayyidina Umar. Siapa? Itu Abu Dzar. Abu Dzar itu ganteng, kepala suku, panglima perang, tapi punya istri cerewetnya luar biasa. Sampai Abu Dzar, ya Allah, ini perempuan kenapa kok nggak ada benernya laki-laki? Awas ini tak tukar tambah aja. Tapi sebelum tak tukar tambah ini sebaiknya aku tak curhat dulu ke Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar laki-laki yang galak kayak gitu pasti ngerti cara menaklukkan wanita cerewet kayak begini. Sore-sore datang ke rumah Sayyidina Umar, baru mau notok pintu ternyata di dalam rumahnya Sayyidina Umar ada perempuan ngomel luar biasa. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli. Diomeli sama Bunyai Atikoh. Bunyai Atikoh itu ngomel. Makanya orang kalau punya istri Atikoh hati-hati, ngomelan. Ya termasuk calon presiden Indonesia namanya Pak Ganjar itu, istrinya namanya Atikoh, makanya rambutnya putih. Ya ya ngomel. Lu itu kan Sayyidina Umar diem aja, begitu selesai ngomel ketok pintu, Assalamualaikum ya Umar. Salam. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Gak ada perlu apa kok sore-sore begini? Gak jadi sama aja katanya. Sore begini gak jadi sama aja katanya. Lah itu kelasnya Sayyidina Umar apalagi kita. Assalamualaikum. Ya Umar, aku sebenarnya mau curhat tentang istriku, tapi kenapa kamu kok kuat diomeli istrimu kayak begitu? Ya Abu Dzar, kamu gak ngerti emang istriku cerewetnya kayak gitu, suka marah. Tapi cerewet dan marahnya istriku tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Hebat. Kalau kita sih radio rusak itu lah ya namanya nyambung. Loh, makanya kalau pengen rumah tangga itu ya kayak Sayyidina Umar itu anaknya pasti hebat. Iya, karena anaknya pasti hebat. Karena Sayyidina Umar itu membuat hati perempuan itu tenang. Karena perempuan kalau ngomel itu sebenarnya kan buang sampah. Iya kan, laki-laki itu tempat sampah. Loh iya kan, laki-laki ini kan dikatakan qawwamuna 'alan nisa, lebih kuat dari perempuan. Laki-laki itu kuat. Makanya laki-laki karena kuat maka diomeli juga nggak apa-apa. Karena perempuan buang sampah, laki-laki tempat
sampah. Makanya kalau perempuan lagi buang sampah, sampahnya jangan ditutup. Kalau tempat sampahnya ditutup, dibuang ke tetangga, pusing kita nanti. Dibuang ke tetangga, ke mantannya, aduh, ampun sudah kalau sudah seperti itu. Apalagi kalau sudah kita capek kita. Karena perempuan ini kalau sudah buang sampah, sampai habis dibuang semua. Sementara laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Jadi walaupun anaknya di rumah, kalau istrinya nggak ada tetap dicari. Karena laki-laki tetap sayang istri daripada anak. Lo mau bukti? Ada buktinya. Perempuan lebih dicintai daripada anak. Laki-laki sangat mencintai istrinya. Buktinya apa? Pulang kerja, anaknya di bangku tetangga, gak ada masalah. Loh, iya kan? Coba aja, coba kita pulang kerja terus anak kita dimandiin tetangga, dibedain, nggak apa-apa, terima kasih kok. Tapi coba kalau yang dimandiin itu istri kita, wah, buyar itu. Nah, itu tanda bahwa laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Loh, makanya kalau perempuan lagi ngomel gitu biarin aja. Kenapa? Saya ini pernah gagal jadi perempuan. Asli, saya pernah gagal jadi perempuan. Jadi satu ketika saya pulang ngaji, saya omeli istri saya itu, Dek, rumah kok berantakan kayak begini, ini kenapa? Itu juga anakmu, katanya. Tuh, kok tumben istriku lagi sewot ini. Lah terus gimana? Iya memang anakku lah. Makanya kalau belum pernah jadi perempuan jangan sok-sokan. Perempuan itu berat. Pagi sudah bangun, masak, makan entok, masih macam-macam. Udah gitu tengah malam masih dibangunin, itu apa? Berat jadi perempuan itu. Makanya kalau belum pernah jadi perempuan jangan ngomel, kata istriku. Loh, apa kita harus bertaruh atau harus jadi perempuan? Ya coba kalau mau, jadilah perempuan. Akhirnya iya kalau gitu. Akhirnya hitam di atas putih, tanda tangan saya Ahmad Muwafiq akan menjadi perempuan selama 24 jam dengan ketentuan-ketentuan yang diatur belakangan. Pakai materai Ahmad Muwafiq, ngono gagah saya. Begitu jam 2 malam istriku tak usir, udah kamu pergi sana, jangan di rumah biar anak-anak kalau bangun nggak lihat kamu. Oke, aku pergi. Ayo terserah kamu pakai mobil yang mana, terserah, bawa santri, bawa sopir, semuanya. Ini ada uang 10 juta, habiskan. Jangan pulang. Kalau iya tak kasih uang 10 juta. Istriku yes gitu pergi. Pokoknya jangan pulang kalau aku nggak telepon. Oke, katanya kan. Akhirnya saya pede kan, bangun. Subuh-subuh waktunya bangunin anak, tak bangunin. Nak, nggak ada yang bangun. Lah akhirnya kan saya ingat istri saya itu kalau bangunin anak nggak bangun dicubit. Tak cubit, aku ditendang kepala saya sama anak-anak itu. Wah, itu tak cubit keras, bawa sapu turun dari atas ranjang, ada yang bawa pempes, ada yang nangis. Sudah. Makku mana? Udah mulai kan, tapi masih pede kan, baru pertama. Habis itu mandi, kita kasih mandi pakai air kan. Ya Jo katanya gitu. Kita semprot pakai air, yang kecil kepanasan. Iya, panas. Tak perlu, ya Allah nak, maafkan bapak nggak ngerti kalau kepanasan. Makku mana? Makku ndi? Waduh macam. Habis itu waktunya makan tak dulang satu-satu gini. Ternyata buah gitu, kegedean katanya. La ilaha illallah, waktunya sekolah nggak bisa nyekolahin saya karena saya nggak ngerti anakku yang ini sepatunya yang mana, saya nggak tahu. Sikilnya kecil-kecil semua, nggak ngerti saya. Akhirnya nggak jadi sekolah semua karena nggak sekolah. Jam 7 remote sudah pecah, TV dipukul, jam 11 sudah ada yang di bawah meja. Saya udah hampir nggak kuat tapi mau telepon, harga diri. Asli, harga diri, mau telepon nggak mau ya, enggak masih kuat. Jam 12 mulai pening kepala, udah aduh ribut aja. Wah, yang rusak semakin banyak. Ini akhirnya jam 12:30 saya udah nggak tahan, nggak kuat, persetan harga diri. Saya telepon, assalamualaikum, nggak dijawab, dia langsung nyerah nih. Iya, aku udah pulang katanya. Makanya katanya gitu. Akhirnya begitu dia pulang, saya udah nggak bisa marah sama sekali. Hanya ada penyesalan. Hanya ingat lagu kalau sudah tiada
baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tak pegang tangannya, tak cium 7 kali, habis itu sudah. Sampai sekarang tak pernah marah. Makanya laki-laki itu harus kuat kalau sudah urusan itu. Sabar dengan perempuan itu, karena tidak boleh kita ini. Makanya saya itu sering kadang keliru sama istri, sering keliru. Pernah satu ketika tak suruh dandan pagi-pagi, dari jam subuh sampai jam 6 dia dandan. Karena pernikahan santri, jangan sampai kalah cantik sama santri ya dek. Iya mas, tahuan, dan jam 7 berangkatlah ke pernikahan. Lah kok iso itu di tengah jalan ada perempuan pakai mobil, di dalam mobil kena matahari pagi, rambutnya merah, kacamatanya dimundunan, cantik. Mulut saya kan lupa kalau bawa istri di belakang. Lah ini kisah nyata, mulut saya keceplosan. Namanya Arifin yang nyober pin. Wah, Yuvin cantik ini dulu. Saya lupa kalau bawa istri, akhirnya dijambak dari belakang. Oh itu tawarik, dasar mata laki-laki, aku ada di belakangmu aja udah lupa. Gak bisa ngomong, saya mak terratap itu. Waduh, ini salah ini. AC langsung panas itu. Oh tapi saya nggak mungkin, ini karena saya nggak mungkin, nggak dek, nggak mungkin, saya itu udah ngomong. Akhirnya ya udah dengan beberapa, akhirnya saya, iya mata laki-laki memang begitu. Akhirnya saya tarik nafas, saya tunjukkan bahwa saya laki-lakinya. Saya bukan laki-lakinya yang lain, saya laki-lakinya, harus kuat. Dek, aku laki-laki. Terus terang aku tadi melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Dan untuk urusan ini jangan kau paksa aku untuk meminta maaf. Sampai kiamat kurang 2 hari aku tidak akan minta maaf kepadamu. Oh iya gitu. Lah iya, karena aku laki-lakimu. Sebagai laki-lakimu untuk bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, itulah aku. Karena kalau aku nggak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Langsung dicucuk, pitanya langsung kendor. Iso aja. Laki-laki terus gitu, makanya menghadapi perempuan jangan emosi. Gitu loh. Misalnya kalau perempuan, sampean kan punya perempuan banyak, wianan sama mantannya, wian sama mantannya, sama nggak usah marah. Laki-laki harus gagah. Dek, ternyata kamu masih wianan sama mantanmu. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu masih rindu ya sama mantanmu ya? Rindukan aja mantanmu, kekasih-kekasihmu yang dulu hadirkan di dalam hatimu. Aku nggak marah. Jangan sekali-sekali kamu hapus nama mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, gitu dong. Itu baru laki-laki beneran. Laki-laki enggak apa. Atau seandainya laki-laki ketahuan pernah punya pacar sebelum dia, ternyata aku dibohongi sama engkau. Kenapa bohong apa deh? Ternyata sebelum aku masih banyak perempuan lain sebelum aku. Ternyata aku bukan yang pertama. Tuh, kenapa memang kalau bukan yang pertama? Iya, ternyata ada ini disebutin. Ya iyalah, nggak mungkin kita seusia menikah aku belum punya yang lain. Kalau seusia menikah aku masih sendiri belum punya yang lain, artinya aku laki-laki yang nggak laku. Kamu mau mencintai laki-laki yang nggak laku? Artinya aku pasti laki-laki bermasalah. Sebegitu juga kau, pasti kau sudah banyak yang menginginkan sebelum aku, karena aku yakin kau perempuan tercantik yang menjadi pilihanku. Nah iya kan, ibarat laki-laki dan perempuan sebelum kita menikah itu ibarat padang Kurusetra, semua bertarung dan berebut antara kau dan aku. Tapi sekarang perang itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena kamu pemenangnya. Nah itu baru reda. Jadi kalau ngadepi gitu, Sayyidina Umar itu punya kemampuan begitu. Walaupun sekeras itu Sayyidina Umar, apalagi kita yang hehehe gini, galak gayanya dong. Itu Sayyidina Umar ini sebagai pengalaman ya. Jadi kalau nyontoh Sayyidina Umar, jadi contohnya banyak. Itu sebagai gambaran Rasulullah memberlakukan santrinya, sahabatnya itu dengan semangat anitum harisun, dengan semangat yang luar biasa, keinginan kuatnya agar semua mendapatkan iman. Makanya nggak usah heran
Kok tiba-tiba sekarang ada orang hobi mengeluarkan orang Islam, ini maunya apa? Orang Rasulullah itu orang-orang yang Jawa aja didatengin, udah ngeludahi itu loh masih dipanggil, ditengok kalau sakit. Nah kok sekarang udah ke masjid masih dikafirkan? Ini pasti orang-orang ini nggak pernah mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang utama adalah anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau urusan jenggot itu urusan kebangsaan. Bangsa Arab rasnya semit pasti punya jenggot. Kalau orang ras mongoloid kayak kita, apalagi dari Tondano sana, itu kan jenggotnya cuma 12. Jadi itu hanya masalah sunnah kebangsaan yang ketika bangsa berbeda harus dipahami. Sunnah makan 3 jari itu sunnah kebangsaan. Orang Arab pakai 3 jari makanannya korma. Orang sini bubur Manado pakai 3 jari, ya bubar. Itu sudah lewat fase itu. Jadi jangan itu. Makanya kalau kita pakai jubah nggak bisa untuk nanam padi. Makanya jubah dulu disebut baju syar'i, dipotong. Potongan baju syar'i dikasih nama syar'un. Berhubung orang Manado, orang Sulawesi nggak bisa bilang N tapi bilangnya eng, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Sudah nggak perlu ribut celana cingkrang atau celana panjang, karena kalau sudah gini fleksibel. Pengen cingkrang lintingan yang agak tinggi, pengen panjang plotrok, no, udah gitu aja kok repot. Duh, itu sunnah kebangsaan. Jadi yang kayak gitu nggak usah diributkan, tapi sunnah Nabi yang jelas dipredikatkan oleh Allah, anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau masalah sunnah perbedaan bangsa dan suku, Rasulullah istrinya banyak lah, di sana perempuan itu seneng kalau laki-laki punya istri banyak. Berarti laki-laki gagah karena berburu laki-laki, perang laki-laki, berdagang laki-laki. Nah di sini perempuan itu mandiri, banyak yang kerja mandiri. Makanya perempuan sini independen, tinggal mati suami masih hidup perempuan sini. Makanya perempuan sini itu berani-berani, karena apa? Dia bisa mandiri tanpa lagi paling beranak aja ya nggak bisa. Mau pakai apa kalau ada suaminya? Lah itu makanya perempuan sini mandiri, cerewet, dia biasa. Itu persoalan bangsa. Iya kan, makanya kalau urusan kebangsaan jangan disamakan. Di sana naik unta, di sini naik kerbau. Di sana korbannya unta, di sini korbannya sapi. Maksa korban pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Wah, itu kan jadi ada yang sunnah kebangsaan. Ini sekarang yang ribut kan sunnah kebangsaan, bukan sunnah yang sesungguhnya. Kalau sunnah yang sesungguhnya apa? Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semangat bagaimana semua orang diajak dalam kebaikan Rasulullah. Makanya kalau saya di Jawa sana sholat itu kadang nggak ngotot. Karena apa? Santrinya masih di sawah. Makanya Robbana ya Robbana. Kalau nggak datang ya tombo hati, bang wis pegel ya nambah hatinya dewe. Kalau sudah nggak datang baru ngamuk, diuruki anjang itu baru datang. Jadi jangan disebut bid'ah yang seperti itu. Iya kan, lah ini layangan. Rasulullah kedatangan geger kota Mekah itu, gara-gara ada orang haji nggak bisa doa haji. Dia tawaf, doa tawaf nggak bisa. Ternyata yang dia ingat cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sehari muter entah berapa puluh kali. Akhirnya Rasulullah mendapat kabar dari sahabat, ya Rasul ada aliran sesat kayaknya. Nah kenapa ada orang tawaf seharian cuman ya Karim, cok, kosok katanya. Akhirnya Rasulullah datang, ditengok beneran, ada beneran ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah akhirnya siapa orang ini ya kira-kira ya, aliran mana gitu. Lama-lama Rasulullah nggak tahan, ngetutnya di belakang, ngikuti di belakangnya. Lama-lama nggak tahan juga, niruin ya Karim, ya Karim. Akhirnya Karim, ya Karim, Rasulullah ikut ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sama-sama ya Karim, ya Karim yang asli marah. Ini siapa di belakangku kurang ajar, nirukan aku ya Karim ini.
Tunggu aja nanti kalau sepi di tikungan Ka'bah itu pasti tak banting nanti orang ini. Waktunya lama-lama sih ya Karim nggak tahan karena Rasul ikut ya Karim. Akhirnya di tempat sepi dia langsung balik ke belakang, Rasul dicekel, dipeting. Kamu ya yang nirukan aku ya Karim ya. Awas kamu, tak tirukan, kamu tirukan aku ya Karim, nanti tak adukan ke nabiku. Rasulullah merasa nabi, kan nanya lah, nabimu siapa? Muhammad. Mata lebih, ya Allah berarti umatku sendiri ini. Loh, ya Allah berarti ini umatku, berarti ini orang mana? Kok nggak ngerti apa-apa malah ya Karim. Ya Allah umatku ini. Rasul matek langsung terharu, Rasul menangis karena ada umatnya yang begitu ya Karim ya kenal nabinya sampai dipiting gitu. Bukan marah, Rasul nangis. Begitu lihat Rasul nangis ya Karim tambah semangat. Nah gitu aja nangis gitu. Akhirnya tangisan Rasulullah ini didengar Allah dari langit sana, terus malaikat ya Jibril, kenapa Muhammad sampai nangis gitu, kamu tengok ke sana. Begitu ditengok, ya Muhammad engkau dipiting orang begini sampai nangis gini, ya Allah ya Muhammad udahlah kamu kenapa, tak pukul aja orang ini. Jangan Jibril, kau jangan salah paham, orang ini tadi tawaf ya Karim, aku dibilangi sahabat, tak tengok ke Ka'bah, lama-lama aku nggak tahan, tak tirukan, dia marah, aku dicengkiweng kayak begini. Ya udah, oh gitu ya, iyalah, ternyata tak tanya kamu siapa, ternyata dia umatku ya Muhammad. Aku ya Jibril, aku kan terharu, aku nangis itu karena terharu, sakit Jibril, sakitnya tuh di sini. Akhirnya ya udah Muhammad ya Rasulullah, kamu ngaku aja katanya. Akhirnya Rasulullah nanya sama orang ini, kamu udah pernah ketemu Muhammad? Belum. Nanti kamu tak banting di sana kamu. Mas, Kang, Bang, Muhammad Rasulullah itu aku. Hah? Muhammad ya Rasul. Nangis orang ini, meluk Rasul, ya Rasul, aku dari kampung ya Rasul, belum pernah lihat engkau ya Rasul, tapi aku iman sama engkau ya Rasul. Di kampungku yang paling pintar itu aku ya Rasul, bisanya cuma ya Karim itu, makan ya Karim, ya Karim, apa aja ya Karim, tahunya kita cuman itu. Ya Rasul, aku mohon ya Rasul, selamatkan aku dari api neraka ya Rasul, tolong ya Rasul, nanti kalau engkau masuk surga ajaklah aku ya Rasul. Rasulullah seketika, ya kamu begitu cintanya sama aku, nanti kamu tak ajak ke surga bareng sama aku, benar ya Rasul? Iya kamu tuh yes, joget orang ini. Ye, makasih ya Rasul, makasih. Allah bilang sama Rasul, ya Muhammad bilangin itu, jangan seneng dulu begitu, walaupun nanti kau ajak dia ke surga, tetap tak hitung dosanya. Kang, kata Allah, walaupun kamu diajak sama saya ke surga, sama Allah dosamu akan tetap dihitung. Apa ya Muhammad Rasulullah, dosaku mau dihitung sama Allah? Suruh hitung. Emang aku takut? Nggak takut aku kalau dosaku dihitung sama Allah, suruh ngitung. Apa kalau dosaku dihitung? Nggak takut aku. Loh, kok nggak takut gimana? Pokoknya tak bilang sama Allah, aku nggak takut ya Allah kalau dosaku kau hitung, karena begitu kau hitung dosaku, awas kau tak ajak hitung-hitungan ya Allah. Loh, kok Allah kamu ajak hitung-hitungan gimana? Ya pokoknya kalau dosaku dihitung Allah tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung, dosa gini aja dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun oh gini aja dihitung. Orang itu nangis, Rasulullah ikut nangis, ya Allah ya Karim, tak kira goblok ternyata pinter. Jadi begitu Rasulullah itu, karena apa? Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekarang yang diributkan orang itu kan sunnah-sunnah kebangsaan, makanya bikin ribut, celana cingkrang apa itu kan bab bangsa. Karena dulu pedagang-pedagang besar di Yasrib atau di Madinah itu orang Romawi jualannya jubah ketika dipakai oleh orang Arab kepanjangan, agar tidak membuang kain, maka pembantunya, budaknya bawain kain di belakangnya dan sombong khailak begini. Maka Rasul, kenapa sih orang-orang itu kok pada petiti begini, sombong, panjangan kain ya Rasul? Ya udah potong aja deh.
Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasul punya aku panjang semua, nggak apa-apa kalau kamu nggak sombong. Dari situlah awalnya kenapa ada isbal. Maka orang-orang sekarang kemudian menganggap itu sebagai sunnah. Ternyata urusannya adalah untuk menjadi simbol untuk membedakan gerakan mereka. Jenggot semuanya nggak serius-serius amat, tapi karena mereka butuh simbol untuk membedakan NU dan yang lain, maka mereka maksa pakai jenggot. Cuman itu aja sebenarnya. Batok hitam itu simbol agar mereka berbeda dari yang lain, agar mereka tahu, oh itu temanku. Kayak orang main sepak bola itu loh. Sepak bola itu kan nggak perlu lihat muka, yang penting lihat kaos kakinya. Setiap kaos kakinya sama kasih bola. Makanya nggak ada pemain sepak bola kakinya beda-beda, itu nggak ada. Lah ya, makanya tenang aja. Lah makanya nggak usah ribut, karena semangat kita ini. Rasulullah makanya sampean kalau jadi kiai yang semangat. Orang udah tahu temannya itu ngantuan. Udah tahu ngantuan, kalau dia ikut sholat, berzikir, ketek-ketek lah, biar dia nggak tidur. Udah tahu temannya tiduran, diem gini aja ya temannya ngantuk. Kalau udah tahu temannya nggak bisa zikir, maka berzikirlah dengan berbunyi. Agar apa? Agar temanmu bisa menirukan dan bisa berzikir. Kalau tahu teman matanya temanmu itu masih lihat-lihat begini kalau sholat, maka takbirmu jangan aneh, nggak usah Allah Akbar. Yang belakang lihat ini mau nyetop apa kan gitu. Ini anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Udah tahu temenmu itu kalau kesenggol itu ngangkat kaki, udah nggak perlu kamu gerayangi begini. Untuk apa? Kita tahu tetangga kita ini jarang ibadah, jangan sampai mati masuk neraka. Maka ketika dia mati, kita bersemangat mendoakan, kita datang bacain Quran, yasinan, tahlilan. Kita tahu orang-orang ini kadang nggak mencintai Rasul karena nggak kenal, maka kita adakan acara-acara terkait acara Rasulullah, biar kenal, biar sayang, biar cinta. Itu makanya kita bacakan doa-doa, bacakan selawat untuk membangun mahabbah. Ketika sudah seneng ya joget, ya Nabi salam. Loh, kalau seneng joget kok nggak boleh? Ya nggak apa-apa, mau orang seneng ketuk pacarnya aja, yes gitu kok. Solawatan joget ya ada, ya nafsu tiya. Apalagi ada musiknya pasti joget. Nah kalimat cinta itu kadang dipersoalkan, apa itu? Anta Samsun, anta Badrun, itu berlebihan. Lah wong kekasih kok gak berlebihan gimana? Wong pada pacarnya yang jelek aja wajahmu seperti purnama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid. Rasulullah gak menyampaikan hajat, yang menyampaikan hajat itu Allah. Kamu pikir kalimat musyrik? Loh, kalau kalimat cinta kamu musyrikkan, semua orang akan musyrik dengan mudah. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Musyrik itu gak sehari ketemu mati. Yang mau bikin mati itu Allah. Yang lebih musyrik Roma Irama. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu Allah tahu rumusnya dunia? Wong kalimat cinta kok kamu bahas? Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Kepalamu segede itu. Wah, ini kan orang kadang mempersoalkan kalimat-kalimat cinta yang diungkapkan oleh pencinta-pencinta Rasul. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lo ketemu Tuhan malah tanya pacarmu, kamu itu ngawur. Itu makanya kalau kalimat cinta terhadap Rasul gak usah kamu bahas, sudahlah. Umatnya punya gayanya masing-masing. Ada yang melakukan cintanya dengan lagu Arab, ya silakan. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Ada yang begitu, ada yang ya Rasulullah salamun alaik, ada yang begitu. Ada yang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak berada. Ya kan bisa aja macam-macam. Wong cinta, makanya kalimat cinta yang paling indah itu ada di dalam Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Kisah burung apa? Burung emprit, tahu burung emprit? Burung pipit itu loh. Jatuh cinta sama kekasihnya,
merayu kekasihnya di singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu bisa bahasa burung. Tahu-tahu burung emprit laki-laki, emprit, aku cinta padamu. Lampret perempuannya jawabnya gak enak, pret gitu. Emprit laki-laki ini tersinggung. Emprit, kenapa kau bilang pret gitu. Kamu jangan sepelekan cintaku, Emprit. Aku benar-benar mencintaimu. Sebagai emprit laki-laki, aku melihat engkau lah emprit perempuan yang layak ku cintai. Sampai ke ujung dunia pun akan ku kejar, pret gitu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Coba buktikan, apa buktinya kau cinta padaku? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman, akan aku porak-porandakan kerajaan Sulaiman, akan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Empret yang segini itu mengajarkan Nabi Sulaiman yang dengerin, lapret lambemu. Begitu empret itu jawabnya, ya Sulaiman, jangan begitulah, malu aku tahu nggak mungkin menghancurkan kerajaanmu, itu hanya rayuanku pada perempuanku. Itulah bukti kalau empret lagi jatuh cinta kali ya. Kalimat cinta, makanya kalimat-kalimat cinta itu menghasilkan keindahan. Karena apa? Madah cinta lah, orang ribut begitu loh. Makanya Rasulullah ini punya semangat luar biasa, sehingga ketika Islam kemudian di sana berkembang. Kenapa? Karena mengakhlaki yang kurang bagus semua bisa imbang, dan dengan akhlak itu keluarlah akhirnya Islam ke beberapa negara termasuk ke Indonesia, ada yang ke Eropa di bawah Tariq bin Ziyad, ada yang ke Afrika di bawah sahabat Salman, ada yang ke Cina di bawah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ada yang ke Indonesia dibawa oleh para wali. Begitu ketemu orang Indonesia, kaget semua orang, loh, bangsa ini sudah maju ternyata, ini bangsa beradab. Ketika di sana diajarkan kerukunan, kalau makan bersama-sama. Orang sini sudah kenal makan harus bersama, makan nggak makan kumpul. Apalagi kalau sudah ngumpul, masa nggak dikasih makan? Loh, tolong kayak gini besok lagi kalau ngumpul gini kasih makan dong. Lah iya, kasih makan so makan, so makan lo. Iya, mestinya makan. Kenapa? Karena mulutan itu yang asli adalah makan. Lu maulid Nabi itu yang asli itu makan. Kalau pidato ini kan maulid Nabi model baru, modelnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, persiapan perang di Antokia agar semangat perang bangkit, diajarkan bagaimana mencintai Rasulullah. Pencinta-pencinta Rasulullah dibacakan manakibnya Rasulullah di pas 12 Rabiul Awal, itulah mulai ada pidato. Lah kalau mulutan yang asli makan. Makanya kalau bulan Maulid itu mesti beda dengan bulan yang lain, ada tumpengnya itu. Makanya ini kok sepi, ini mulutan apa ini tadi? Ini mulutan model pidato cok. Loh, jadi mulutan itu yang asli adalah makan. Kenapa? Rasulullah itu kalau memperingati lahirnya dengan cara puasa. Lah begitu sahabat tahu Rasulullah puasa, sahabat pulang ke rumah nyari istri, dek, sahabat puasa, Nabi puasa. Jangan sampai nanti Nabi ketika buka nggak ada makanan, masak yang enak-enak. Akhirnya sahabat masak yang enak-enak, begitu sore diantarkan ke tempat Rasulullah. Untuk apa? Untuk apa? Makan bersama Rasulullah sebagai wujud kecintaan Rasulullah berbuka puasa. Akhirnya begitu Rasulullah, sahabat bawa makanan, gurau sama teman-temannya. Kamu masakin apa? Aku masak gulai. Kamu? Aku masak mie ayam. Nah, kamu? Aku masak apa ini? Bubur. Wah, lama aku nggak makan bubur. Nanti aku boleh nggak minta buburmu? Boleh.
Nah kamu, wah makan gulai anak, aku boleh nggak minta gulaimu itu? Boleh. Jadi lihat punya teman-temannya masing-masing, nanti tuker-tukeran makanan. Tapi semua nunggu Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar dari kamar, dari rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ini ya Rasul, ini ya udah ya kumpul. Akhirnya Rasulullah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Nah itu yang ditunggu oleh sahabat, doa bariklah lana. Karena begitu doanya barik lana, makanannya berubah jadi makanan barokah. Lah makanan barokah itu kalau dimakan jadi daging barokah, daging barokah nggak dibakar sama api neraka. Makanya barik lana itu terusannya wakina Allah benar. Lah itu makanya begitu dimakan para sahabat, sisanya nggak habis dibawa pulang karena doanya doa barokah. Maka ketika dibawa pulang namanya berkat. Jadi kadang orang kalau nggak ngerti dipikir itu orang Indonesia itu ngarang. Enggak, memang mulutan itu makan. Kamu lihat mulutan di chatnya itu. Ramadan Kadirov kalau sudah mulutan bawa gelasnya Rasulullah, dibawa keliling kota. Selesai di situ makan di alun bersama. Irak makan, di mana-mana makan. Saudi dulu juga begitu, di Makkah, di Madinah. Makkah kumpul di tempat lahirnya Rasulullah, Madinah kumpul di tempat makamnya Rasulullah. Berdoa habis itu makan. Cuman orang Mekah Madinah waktu itu masalah, karena setiap acara maulid teringat cucu Rasulullah yang dibunuh sama Yazid bin Muawiyah. Lah Yazid itu punya ibu dari kampung Najd. Kampung Najd itu jadi olo-oloan di sana. Kenapa? Ini kampung Badui. Kebetulan Ibnu Saud itu kampungnya Badui, daripada olok-olok nanti sampai raja juga diolok-olok, akhirnya dilarang maulid Nabi dari Makkah Madinah. Itulah awalnya tidak ada di Makkah Madinah maulid Nabi. Karena apa? Pelarangan politik. Itu mana ada begitu? Yang negara yang lain, Malaysia makan, Brunei makan, Indonesia makan, karena aslinya maulid Nabi itu makan. Loh apa makanan bisa menyimpan doa? Ya bisa, jangankan makanan, kaset aja bisa menyimpan suara. Telepon itu makanya dari dulu kalau makanan didoakan itu hati-hati, doanya luar biasa. Ya itu makanya kalau ada perempuan di I love you nggak mau, kasih makanan. Dulu kan begitu, diinstal, kasih bacaan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alaihi wa tuni muslim, kasihkan I love you. Atau kalau enggak sunnah mata kaji haji kujaran goyang tak goyang, I love you. Loh itu makanya calon kepala desa, calon bupati itu hati-hati dengan makanan yang nggak dikenal dari mana. Jangan-jangan makanan itu isinya doa linggis, namanya santet, begitu dimakan ya gitu. Lalu makanan, lo makanya ada orang nanya, lo itu kan makanannya sendiri, masa dimasak-masak sendiri, dimakan-makan sendiri menjadi barokah? Lah kan sudah didoakan doa barokah. Contoh laki-laki dan perempuan, laki-laki perempuan pakai kerudung merah, bajunya celananya putih, pergi ke KUA. Di situ angkahtuka wa zawajtuka qabiltu nikahka barokallahu laka wa barokah alaika. Keluar barangnya masih sama, bajunya masih sama, katoknya masih sama, tapi nilainya berubah jadi apa? Jadi suami istri. Yang tadinya haram ini menjadi halal, nyubit halal, nyayang halal, bahkan melepas katoknya halal. Loh, barangnya masih sama. Loh itu loh, makanya sampai yang di perempuan yang di dapur ini mampu merubah dunia karena punya makanan, punya anak, dikasih makan gak sehat malah kurus. Bacakan ya Hayyu ya Qayyum, tiupkan di air, minumkan. Punya anak diajari kok gak pinter-pinter, bacakan ya Fattahu ya Alim, tiupkan di air, minumkan. Punya anak suka kelahi, bacakan ya Allah ya Latif, tiupkan di air, minumkan. Punya suami kok mau nikah lagi, ambil kopi, diaduk, jadi siramkan. Ya
lupa kopi minggat. Iya, sama nggak mau bikinkan kopi, yang bikinkan kopi warung ya kecantol. Ya bacakan, kasih ingatkan doa berkasih sayang. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Bila perlu ditangisi nih, diinstal air ini, kenangan berdua, kasih lagu yang mengingatkan cinta. Apabila ku ingat dirimu. Di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Lagi dikasih minum gak jadi, malah kopi ya gitu, ya malah Melayu. Lah itu loh, makanya orang-orang dulu kalau ada acara tabarruk maulid, yang didahulukan keluarkan makanan, bikin yang enak-enak, biar setelah ditabarruk dimakan juga enak. Akhirnya ada daging yang masuk lebih banyak, daging baro. Kalau orang sekarang tidak paham, udah tahu tabarruk bikin berkatnya nggak enak, ya nasinya kering, minyak keriting gitu, iya ikannya kecil gitu, waktu dimakan ya nggak enak, akhirnya dibawa pulang kasih ayam, akhirnya ayamnya sing barokah. Makanya besok kalau ada maulid gini, bawa makanan yang enak-enak, siapkan meja besar di sini, taruh makanan yang enak-enak, bikin masakan yang enak-enak. Kalau nggak boleh dimakan orang, engkremi dewe. Aku mau bikin sendiri. Itu makanya besok panitia itu nyiapkan makanan yang enak-enak, yang tua-tua kasih makanan kelas orang tua, jangan yang keras-keras, agak bubur-bubur dikit. Yang muda kasih daging sapi segini-segini, ikan gini, yang kecil-kecil coklat, yang seneng duit kasih bendera uang. Loh itu kalau di tempat saya begitu saya bikin maulid. Saya potong ayam yang paling mahal, yang harga ratusan juta saya potong. Masa Rasulullah pulang tahun kita potong ayam pincang, kan malu kita. Lah iya, saya tumpuk di sini kalau saya mulutan, durian trek-trekan saya tumpuk, buah segala macam. Makan nasi kambing saya potong, apa saya potong. Untuk tahun ini besok tanggal 14 Oktober saya potong ikan. Lah iya, ikan yang apa beratnya 2,5 kintal, iwak paimo namanya. Iya, ikan dari Amazon. Sekarang lagi tawar-menawar harga saya. Itu akan saya potong nanti, ikan bau besar, mahalnya luar biasa, 400-an juta satu ekor. Mau saya potong besok. Untuk apa? Menggembirakan umat Rasulullah agar semangat dalam beribadah seperti semangatnya Rasulullah. Lu gitu. Masa mulutan sepi. Ini mulutan apa? Mestinya makanan anggur apa? Lah ya, saya itu lagi mulutan ratusan peti saya ambil dari pedagang buah terbaik yang impor baru datang gitu. Coba dicari di YouTube mulutan tempat Gus Muafik, pasti rame, puluhan ribu orang datang. Itu hari pertama konser musik. Jadi biar pemusik itu merasakan kebahagiaan maulid. Nanti tak masakin yang enak-enak, siapa tahu saya bisa nitimi makanan barokah. Musik rock, musik apa tahu kamu pentas di juga siapkan panggung besar itu, belakangnya LED. Oh, ini cekarmu. Baru malam kedua sholawatan full, marhabanan, makan. Nah besok lagi dibiasakan, karena mulut dan yang asli itu makan. Dengan cara apa kita menitipi orang daging barokah kalau tidak dengan makan? Pengajian gini pahalanya cepat hilang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu sampai di jalan lihat perempuan pakai celana pendek, wow, hilang. Pahalanya mulut dikir, pahalanya cepat hilang. Tapi kalau daging barokah,
Makanya untuk menghilangkan daging barokah iblis paling susah. Kalau menghilangkan pahalanya orang zikir cepet, datengin pantat, wow hilang. Tapi kalau sudah jadi daging barokah, hilangnya susah. Makanya setan kalau masuk tubuh dimintain air barokah untuk diminum biar dia pergi. Makanya paling marah kalau di dalam diri manusia ada daging barokah. Makanya iblis dan rombongannya itu selalu anti berkat. Loh, itu aja kok. Loh, iya tak bilangin dong ngeyel sampean. Makanya tahun depan diprogram mulutan yang besar. Iya, saya siap datang lagi, yang penting ada makanannya. Oh, pecah potong sapi, potong apa? Siapa yang punya sapi? Potong situ. Nggak akan habis. Kalau di tempat saya itu orang berlomba-lomba bawa sapi, bawa ikan, bawa ayam, semuanya. Lah ini terhadap Rasulnya malu-malu. Lah ya. Baru malam berapa itu? Tanggal 30 itu ada mulutan besar di sana. Tapi tahun kemarin mulutan gak ada sapinya. Tak beliin sapi. Apa perlu tahun depan di sini saya yang beli sapi? Lah gak apa-apa, tak transfer gitu, beliin sapi. Lah ya, kalau gak malu. Gak apa-apa. Paling berapa sih sapi harganya? Tak beliin sapi bila perlu. Sapi abang itu kan gurih-gurih itu. Sapi yang tanduknya merah-merah itu gurih, enggak apa-apa. Orang mana menasa minut. Yang banyak minut ini mau. Enggak apa-apa. Yang penting datengin semua, tak kirim sapi. Sapi Bali itu kan dagingnya gurih itu. Lagi itu jadi mulutan itu jangan sepi begini. Lah makanya kan Allahumma barik lana. Islam ini hadir dengan akhlak yang luar biasa. Kalau makanan semua orang suka. Apa makanan paling enak di sini? Sate apa soto Lamongan itu. Yang orang Lamongan bisa bikin soto yang paling enak, taruh depan ini satu meja. Yang biasa bikin pecel lele, taruh satu pecel lele, satu gerobak. Gitu tuh, lontong balap bikin, balapan rujak cingur bikin semua, taruh di sini. Habis itu semuanya marhabanan, habis makan bareng, pulang membawa daging barokah. Sopir-sopir pinggir jalan dipanggil sini, ayo makan. Jangan medit-medit kamu. Jangan medit-medit. Jangan nyontoh orang kampung saya. Saya dulu pernah protes sama emak, saya tak protes. Loh, kecakatannya cinta sama anak. Loh iya, aku seneng sama anak, kata ibuku. Ternyata nggak cocok. Apa? Kalau punya pelem yang bagus, itu dijual untuk anaknya yang bolong-bolong gitu. Iya, yang keruah-keruah bekas codot itu loh. Lah ini sampean jangan begitu, besok lagi ya, tahun depan yang serius. Lah itu jangan begini mulutan. Tahun depan beli coklat yang banyak, karena anak kecil suka coklat. Bila perlu gantung uang. Yang pengen geraji belikan geraji di kantung. Yang pengen sanyo, yang punya duit beli sanyo, bikin sanyo. Semua akan dapat. Nah ini sudah gini-gini sudah. Jangan malu-malu mau Lamongan, teman. Bikin. Nggak usah disuruh, sampean bikin masakan sendiri. Aku bisa bikin gulai, aku bisa ini. Ini cuma menyiapkan meja besar semua di sini. Habis itu makan bareng, makanan barokah. Lu itu baru hebat umat Rasulullah. Turki juga sama. Loh. Piro sinte, paling satu keluarga menghabiskan 200.000 cukup. Beli lele 3 kilo.
sambel ae mari ngene tok. Sampean pecelno jeruk wis rampung. Makan bareng sing enak-enak. Nggih mboten? Terutama ibu-ibu iki, balenono esuk ngene iki. Oh. Umat Nabi kok kere ngene. Lha nek aku sing ngelingno sapa? Ini yang asli, makanya di mana-mana kalau mulutan di Banjar, mulutan ya makanan. Kemarin saya mulutan di Makassar, mau makanan luar biasa. Bahkan ada yang jadi sampai bagi gula itu 200 karung. Semua orang dapat itu. Atau ada yang habis setengah karung, itu semua 200 karung. Ada motor, ada macam-macam. Di Makassar kemarin saya datang ke mulutan tanah. Udah wis entek. Wah, gak ono ambune kok entek. Saya besok di sini ini panggung, ini meja, buah ditumpuk. Jadi orang itu sudah ngincer. Oh, aku nanti mau ambil buah. Oh, aku mau nanti ambil jeruk. Oh, ini aku mau ambil arit. Oh, enggak itu. Itu yang penting. Wah, kalau sampai kita tak jelasin lebih panjang mulutan itu. Yang penting pokoknya tahun depan saya pengennya ada mulutan yang meriah. Jangan begini. Punya cempedak keluarkan, punya duren keluarkan. Apalagi yang suaranya banter itu. Keluarkan jurusmu. Pengonang suaranya tuh sing banter. Wayai masa hilang. Jangan. Iku sing kerudung ilang kuwi, banter suarane. Kau meduran. Kau Sugiyo iki. Nggih, tahun ngaji nggih tahun depan ya. Nonton yang bagus. Jadi bila perlu bendera-bendera uang apa? Pakai pisang itu tusuk 5 ribuan, 10 ribuan gitu, bawahnya tarik. Itu baru nanti semua kebagian barokah. Jangan lupa doanya Allahumma barik lana. Makanan itu barokah. Kenapa? Karena makanan itu melibatkan orang banyak. Yang nanam siapa, yang panen siapa, yang bikin gilingan siapa. Sudah nggak pakai pandang bulu, yang bikin seleb orang Jerman, nggak usah emosi. Ya kan, yang bikin pupuk pabrik pupuk, yang bikin mau macam-macam, yang bikin rice cooker orang Cina, ya Allah. Makanya rakyat itu kalau kumpul namanya musyarakah. Lahirlah konsep masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena dulu yang menata itu para wali, maka disebut wilayah itu yang akhirnya sekarang bernama NKRI. Maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa harus pakai majelis? Karena majelis adalah ruang bersama yang harus duduk secara saling bertanggung jawab dan tenggang rasa. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, tertuang dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau ada nanya negara paling sunnah di dunia, ada di Indonesia. Nah itulah makanya dengan konsep ro'iyah kita bisa bersatu, berbeda-beda jadi satu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mana ada. Nah itulah makanya jangan olah-olah negeri ini togut, nggak usah. Ini kan memang kita sedang berbangsa bernegara yang berbeda, bertarung secara politik, ya nggak usah emosi. Kalau kamu emosi karena rebutan politik, jadilah politisi. Bakul tahu ribut politik. Ya ributnya masalah tahu. Kalau kamu nggak terima dengan itu, jadilah politisi.
Politisi, kalau kamu nggak sanggup, didik anakmu, sekolahkan biar nanti menjadi orang-orang baik dalam dunia politik. Jangan teriak-teriak kayak bakul kedoprak kan gitu. Dobrak, tahu dobrak ya? Goblok itu apa? Tahu teh dobrak gitu. Jangan ribut, gitu loh. Makanya kita punya generasi didik. Jadi itu bangsa kita. Makanya kalau kita ini gak suka dengan sikap politik, gak usah merusak bangsa. Bangsa ini berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Hiduplah saling bertanggung jawab. Makanya ketika tahun 48 Hitler jatuh, Bung Karno tidak ke Amerika, tidak ke Soviet, tapi non-blok. Karena kita punya Indonesia. Apakah kita akan mencontoh Eropa dalam membangun negara? Enggak, salah asuhan novelnya. Apakah kita akan membangun bangsa dengan cara Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kita akan membangun dengan cara Belanda? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan membangun dengan cara Indonesia murni? Siti Nurbaya. Nah sekarang orang nggak suka demokrasi Indonesia, malah untuk Ikhwanul Muslimin yang produk gagal di Mesir. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk Mesir, itu saja gagal. Kalau dicontoh orang Indonesia ini gendeng mangan apu itu. Kita nggak suka dengan sistem ini, tiba-tiba nyontoh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dibikin oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk masyarakat Yordan, masyarakat Filistin, itu saja gagal. Produk gagal di sana kok dicontoh di sini ribut kok. Ini bendera tauhid, la ilaha illallah, bukan. Itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi Nukang tetap pakai palu. Itu coba. Nah itu caranya. Makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang mengerti bangsanya dan mencintai bangsanya. Kenapa Amerika kuat? Karena masyarakatnya mencintai bangsanya. Dibikinkan film-film kebangsaan di Hollywood, mulai dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Gagal di Vietnam, bikin Rambo 1 sampai 6. Jadi caranya Amerika agar bangsanya kuat, bukannya olok-olok bangsanya. Kalah dengan Saddam Hussein, bikin film Hot Shot 1 sampai 2. Kalah dalam terorisme, bikin 12 Strong. Kalah secara spiritual dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Mereka kalah dengan Jepang secara spiritual, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini negara. Orang Cina kenapa bangkit seperti itu? Karena kebangsaannya dibangun melalui cerita-cerita rakyat, mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong, dari ular putih sampai ular hijau. Orang Jepang membangun semangat samurainya, Bushido dibangun karena bangsanya menjual lebih mahal di dalam negeri daripada di luar negeri, namanya politik dumping. Maka dia bangun semangat samurai. Kalau kita punya peristiwa 30 September karena pemberontakan, sana punya rezim Tokugawa dan restorasi Meiji yang berperang. Agar anak-anak Jepang tahu, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia kenapa mulai maju? Jangan sampai terulang konflik antar anak bangsa, antar ras. Maka Malaysia diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa, dia harus bertemu dan rukun dengan anak-anak India. Bikinkan toko kecil namanya Churchill. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini cara berbangsa bernegara. Tapi hari ini kita paling seneng olok-olok negara, paling seneng olok-olok bangsa. Setiap program pemerintah diolok-olok. Memilih presiden itu butuh triliunan, butuh keterlibatan jutaan orang. Maka milih presiden dengan kebijakannya. Tapi begitu kebijakan presiden, kita ini menjadi bangsa yang itu diprotes presiden, lebih percaya sama Pak Rocky Gerung itu. Yang satu orang tidak ada yang milih itu. Merukunkan satu perempuan aja gagal dia. Loh kan gitu, kita punya negara namanya negara maritim, tapi kenapa kita berubah menjadi negara daratan? Karena kapal-kapal kita yang tadinya besar-besar ditahan oleh Portugis di Malaka tahun 1515.
kita nggak bisa lagi berdagang dengan dunia internasional. Setelah itu Singapura, Malaysia dikuasai sama Inggris. Oleh Inggris, Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Kita jam 9, sana jam 10. Waktunya sama dengan waktu Indonesia Tengah. Sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Untuk menghindari perang, waktu digeser ke kawasan tengah, maka tidak ada cara lain yang paling sederhana selain pindah ibu kota ke kawasan tengah. Setelah itu waktu kita akan sama, pasar kita akan kuasai, jejak digitalnya akan kita ambil. Itu negara. Ini cara negara. Kita gimana? Usahakan haji aja tergantung negara. Rap nikah negara, apa-apa dipasarkan sama negara. Tapi begitu pemilu sok-sokan, aku gak mau ikut negara. Lu mau apa? You know? You understand? Orang nikah pakai surat negara, jual kayu surat negara, sekolah surat negara, bikin apa aja pakai negara. Tapi begitu udah pemilu, kita gak ikut negara. Lu itu mau apa? Golput itu mau apa? Setelah golput mau ikut negara, ngatur negara ya gak bisa. Kamu gak terlibat kok ngatur. Seperti orang gak menikah kok ngatur rumah tangga. Jadi yang menikah lah yang mengatur rumah tangga suami istri. Kamu orang luar ngapain itu rumah tangga orang? Nah itulah makanya semua bangsa, semua negara sekarang mempersiapkan diri untuk apa? Membangun kekuatan bangsa dan negaranya agar apa? Bisa produksi. Kalau sudah bisa produksi, konsumsi terbesar dalam negeri, dan itu membutuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara. Korea Selatan hanya modal meja makan sama air mata lewat drakor, sekarang dia bisa menguasai produk-produk dunia. Loh, caranya begitu. Jangan kamu olah negara, ada benernya negara seolah-olah ini salah. Karena percaya sama hasutan orang tidak bertanggung jawab. Ngerti kayak gitu. Tahun depan, oke ya. Jadi itu mesti saya kudu ngirim kalau saya belum coklat mau gitu. Awas ya sudah masak gitu namanya. Oh namanya gini oke. Oke, harap perkataannya apa? Mudah-mudahan kita semua Rasulullah semangat agar semua orang menjadi umatnya, kita semangat menjadi umat Rasulullah, dan kita semua dalam ridha Allah disyafaati sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa ini menjadi bangsa yang bagus, yang maju. Masyarakat Manado, masyarakat Indonesia Utara menjadi masyarakat yang berada dalam ruangan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر لنا رحمتك وذكرنا ونسير بربك يا الله اجعل اولادنا ذرياتنا كلامنا للمال الخير العباد المسلمين قيامنا وعاصم مقاصدنا مقاصد الاخره وارد رزقنا حالا طيبا واسعا اللهم اجعلنا امه سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى امه سيدنا محمد يا بين امتنا مشايخنا وجبريل المشايخ مناتو يا الله مشايخ من عشاء يا الله. Terima kasih, Allah, maghfir lahum.